Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Solih-solihah kelas 2? Alhamdulillah, semoga anak-anak diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, kali ini kita mau belajar tentang alat ukur panjang. Langsung saja ke materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di tema 5, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Materinya tentang alat ukur panjang. Landasan keindahan kita hari ini yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Asr, yaitu demi masa manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal satuan ukuran panjang. Yang kedua, anak-anak dapat memilih alat ukur yang tepat, alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Yuk kita baca bersama-sama. Amatilah gambar berikut. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah jam dinding. Nah, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris bisa disebut juga dengan mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pasti pernah ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Kemudian sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, satuan ukuran di dalam penggaris yaitu sentimeter. Bisa kita tulis dengan cm. Bisa disingkat dengan cm. Nah, perhatikan di sini ada sebuah percakapan antara Beni dan ibunya. Apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter jika disingkat menjadi cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal benda itu adalah ujungnya. Jadi kalau anak-anak mau menghitung menggunakan garisan, diukur dari ujungnya. Jangan dari tengah-tengah, tetapi dari ujungnya. Terima kasih, Bu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawaban, ketika kita bertanya, kemudian mendapatkan jawaban, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ayo berlatih. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Nah, nomor 1, ini gambar apa? Ya, kotak tisu. Nah, kotak tisu bisa kita ukur dengan penggaris. Ya, betul. Kemudian di sini ada pintu. Pintu bisa enggak ya diukur dengan penggaris? Sepertinya lebih tepat diukur menggunakan meteran. Nomor 3 ada meja. Karena mejanya lebar ya, lebih tepat diukur menggunakan meteran. Kemudian di sini ada apa? Iya, betul, ada tangga, ada gambar tangga. Tangga dapat diukur menggunakan apa? Iya, meteran. Jadi tidak menggunakan penggaris. Bisa menggunakan penggaris, tetapi harus
menggunakan 2 sampai lebih dari 1 kali pengukuran. Jadi lebih tepatnya menggunakan meteran ya. Selanjutnya ada hiasan dinding. Hiasan dinding bisa kita ukur menggunakan penggaris. Ya, bisa kita beri tanda centang. Kemudian di sini ada akuarium nomor 6. Akuarium bisa diukur menggunakan penggaris. Ya, betul sekali. Akuarium bisa kita ukur menggunakan penggaris. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Nah, penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penny mengukur panjang piano. Penny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Penny juga dapat menggunakan meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi, jika kita mau mengukur bendanya panjangnya lebih dari penggaris, lebih tepatnya anak-anak lebih mudah menggunakan meteran. Nah, ini adalah contoh gambar meteran. Nah, amatilah percakapan berikut. Kak, Penny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris, mulai dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter biasanya ditulis dengan M saja, menggunakan huruf M saja. Kemudian setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini ada tangga, ya. Dari bawah ini ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Untuk materi ini kita fokus ke dari sentimeter dan meter, ya. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Ayah, apa nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa gunanya benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, jadi anak-anak, untuk mengukur benda, kita tidak bisa hanya menggunakan meteran dan penggaris. Ada juga alat yang digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, yaitu dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini merupakan contoh gambar jangka sorong. Nah, kalau ini merupakan alat ukur mikrometer sekrup, ya. Selain penggaris dan meteran, alat ukur panjang, alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Lihat panjang jendela rumahmu, kamu dapat mengukurnya dengan penggaris dan atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Selain tadi meteran, penggaris, dan jangka sorong, ini merupakan contoh gambar alat pengukur mikroskop. Mikrometer skop. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam alat ukur, kemudian apa saja? Nah, anak-anak silahkan nanti di rumah, coba anak-anak amati benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulislah nama bendanya dan sebutkan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda tersebut. 5 saja, ya.
Jangan lupa dikirim ya, ditulis dengan rapi, dikirim ke Bu Guru. Terima kasih. Sekian materi yang Bu Zia sampaikan tentang alat ukur panjang. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Bu Zia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.